Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Greetings in Jesus' name. Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. His name is wonderful. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. He is the sweetest name that I know. Nama yang terindah yang pernah saya ketahui. He has saved me Yesus sudah menyelamatkan saya from my sin. dari segala dosa-dosa saya. He has baptized me. Ia telah membaptis saya. He has healed me. Yesus telah menyembuhkan saya. And many times He has delivered me from the devil. Dan seringkali, banyak kali, Yesus menyelamatkan saya, melepaskan saya dari kuasa jahat. And He has healed my body. Yesus telah menyembuhkan tubuh saya. So what can we say? Jadi apa lagi yang dapat saya katakan, saudara? Jesus is the highest name to be mentioned on this earth. Yesus adalah nama yang tertinggi yang dapat disebut di muka bumi ini. So we're going to look at some of His sayings in Matthew 7. Nah, saudaraku, kita akan melihat beberapa orang-orang kudusnya yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-7. And we're going to start with verse 21. Dan kita akan mulai dengan baca di ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. You know, sometimes we think that we are heard for our many words. Terkadang kita berpikir bahwa kita sudah banyak mendengar banyak kata-kata. But that is not the case with Jesus. Tetapi hal yang seperti itu tidak berlaku dengan Tuhan Yesus. He wants to know, how well do you listen? Tuhan ingin mengetahui seberapa baik Anda mendengar. He said, just don't come to me and say, Lord, Lord. Dia berkata di sini, jangan hanya datang kepadaku sambil berseru, Tuhan, Tuhan. And think that you can enter the kingdom of heaven. Dengan hanya berseru begitu, kemudian Anda berpikir Anda bisa masuk dalam kerajaan surga. But you have to take God's words and put them into practice and do them. Anda harus bukan hanya sekedar membaca, Anda harus betul-betul memegang firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupmu. So verse 22 and 23. Jadi kita lanjut dalam ayat yang ke-22 dan 23 dari Matius 7 tadi. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. These are works that we do. Ini adalah segala pekerjaan yang kita lakukan. And God has commanded us to do these works. Dan Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. He has commanded us to prophesy.
Tuhan sudah menyuruh kita, ya, memerintahkan kepada kita untuk bernubuat. He has commanded us to cast out devils Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengusir setan-setan and do many wonderful things dan untuk melakukan banyak mujizat in his name. di dalam namanya. But what is the difference? What is Jesus talking about here? Tetapi apa yang sebenarnya Yesus hendak sampaikan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi? He is talking about the motive of our heart. Yesus sesungguhnya berbicara tentang apa yang menjadi motivasi hati kita. Why are we doing these things? Mengapa kita melakukan semuanya itu? In verse 24, he says, whoever hears these sayings and does them will be like a wise man. Kalau kita lihat lanjut dalam ayat yang ke-24, di situ firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Because in verse 24, we know that the rain comes, the storm comes on the house. Karena kita bisa melihat lanjut ya di dalam di dalam ayat yang ke-24 sampai ke-27 bagaimana ada angin badai hujan yang datang melanda rumah tersebut. So, what is your house looking like today? Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apakah penampakan rumahmu saat ini? Your house in God's kingdom. Yaitu rumahmu di dalam kerajaan Allah. Have you built it on gold? Sudahkah Anda membangun rumahmu di kerajaan sorga? Have you built it on gold, silver, or precious stones? Sudahkah Anda membangunnya berdasarkan ya dengan dasar atau fondasi emas, perak dan batu permata, batu berharga? Or have you built it with wood, hay, and stubble? Atau apakah Anda membangun rumahmu berlandaskan atau dengan fondasi kayu, rumput kering, dan jerami? Which are the works of the flesh? Manakah yang merupakan pekerjaan dari kedagingan kita? Only the true house will stand when the storm comes. Hanya rumah yang sesungguhnya, rumah yang sejati yang tidak akan goyah, tidak akan rubuh, tidak akan hanyut, tetapi akan bertahan di saat datangnya badai. Only those who have obeyed Jesus' commands, only those will endure. Hanya mereka yang mentaati firman Tuhan, hanya mereka-mereka inilah yang bisa bertahan. And we read verse 26 and 27. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-26 dan 27 dari Matius ini, pasal yang ke-7. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Each one of us is going to go through the storms. Setiap kita, semua kita, saudaraku, akan melalui badai kehidupan. The question is, how are we building our house? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun rumah kita? Are we coming with faith? Apakah kita datang dengan iman? And doing the things that God told us in faith? Dan melakukan segala yang Tuhan ingin kita lakukan dengan iman kita. If we do, we will be transformed.
Jika kita melakukan semuanya itu, saudaraku, kita akan diubahkan, ditransformasikan. And we invite the Holy Spirit to take charge of our life. Dan kita meminta Roh Kudus untuk mengambil alih kehidupan kita. And He builds our lives. Dan dialah yang akan membangun hidup kita. So we want to be doing the works of God. Jadi mari kita memiliki keinginan ya untuk lakukanlah pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. The word do in Greek means to bring forth. Yang dimaksud dengan kata melakukan ini dari bahasa Yunani yaitu untuk membuat, menyatakan sesuatu. It means to show. Yaitu untuk menunjukkan. It means to bear. Dan juga dia punya pengertian untuk menanggung. Or fulfill. Atau untuk memenuhi sesuatu. In Romans 2:13, it tells us that the doers of the law will be justified. Kalau kita lihat Roma 2 ayat 13, di situ dikatakan orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. So we don't want to just hear the word. Jadi jangan kita cuma mau dengar saja firman Tuhan. But then we want to go and we want to obey it. Tetapi kemudian kita tidak mau pergi dan mau melakukannya, mentaatinya. You know, if you cook food in the kitchen, you need a recipe. Saudaraku, kalau kita mau masak ya di dapur, kita butuh resepnya dulu. But it is not enough for you to just read the recipe. Tetapi tidak cukup untuk kita ya hanya sekedar baca-baca saja resepnya. You have to collect all the ingredients. Kita harus kumpulkan semua bahan-bahannya. You have to prepare them. Mempersiapkan semuanya. And then you have to follow the recipe and cook it. Dan selanjutnya Anda harus mengikuti langkah-langkah yang tertulis dalam resep tersebut dan memasak itu. And if you want a successful recipe, you must follow the instructions. Dan jika Anda mau supaya masakanmu ini berhasil, resepnya sukses, Anda harus betul-betul mengikuti setiap tahap-tahap yang ditulis dalam resep itu. This is the same thing in the kingdom of God. Sama halnya dengan kerajaan Allah, saudaraku. We cannot put it together in a haphazard manner. Kita tidak hanya sekedar melakukan begitu, tidak hanya sekedar melakukan begitu saja. We must be careful to do it the way Jesus said. Kita harus dengan hati-hati dan dengan seksama ya melakukan segala yang Yesus minta kita lakukan. So that He can perform His will in our life. Sehingga dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Okay, let us look at James 1:22 to 27. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan
hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. So back to verse 22. Kita kembali ke ayat yang ke-22. If we are only hearers of the word, we deceive ourselves. Kalau kita cuma menjadi pendengar, kita hanya pendengar, sesungguhnya kita sementara menipu diri kita sendiri, saudara. The worst kind of deception is self-deception. Penipuan yang paling berat, yang paling parah adalah apa, saudara? Menipu diri sendiri. Do not deceive yourself. Jangan pernah menipu dirimu sendiri, saudara. We do not want to be like verse 23, hearing the word and not doing it. Kita tidak mau menjadi seperti apa yang digambarkan dalam ayat yang ke-23. Kita dengar firman tapi tidak melakukan firman. In verse 23 and 24, James compares this kind of a man like a man looking into a mirror. Di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 ini, Yakobus dia membandingkan ya dengan orang yang melihat, dia sementara bercermin, melihat dirinya di depan cermin. But then he doesn't do anything with what he sees. He just forgets about it and goes away. Dia pergi dan begitu saja, dia langsung melupakan seperti apa dirinya sebenarnya. Begitulah dengan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman. That is why our hearts have to be prepared to receive the word of God. Itulah sebabnya mengapa betul-betul hati kita ini perlu sekali dipersiapkan untuk bisa menerima firman. And you know what that is like. Dan Anda tahu betul seperti apa ini seharusnya, saudara. When the conviction of the Holy Spirit is upon your heart. Ketika ada kuasa Roh Kudus, penyataan Roh Kudus yang begitu kuat dalam hatimu. And he is pointing out, you did this, you're like this, so forth, so on. Dan pada saat itu Roh Kudus sementara menyatakan Anda sudah melakukan yang ini, yang itu, dan seterusnya. Be sure you listen to the Holy Spirit. Anda harus betul-betul mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan kepadamu. The goodness of God leads us to repentance. Kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan, saudara. So the Holy Spirit is bringing a change in our life. Itulah sebabnya Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita. He tells us what has to be changed. Dia mengatakan dan menyatakan kepada kita hal-hal yang perlu dirubah dalam hidup kita. And verse 25 tells us that the one who looks into the perfect law of liberty and stays there is a doer of the work. Dan di situ di dalam ayat yang ke-25 di situ dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. And you know, this person will be blessed in whatever he does. Dan Anda tahu betul, bahkan dalam firman Tuhan berkata, orang seperti ini ia akan berbahagia, atau dalam bahasa Inggrisnya, ia akan diberkati dalam segala sesuatu yang diperbuatnya. So often we are looking for a blessing from God. Terlalu sering yang kita cari-cari adalah berkat dari Tuhan. But there are conditions in receiving this blessing.
Tetapi ada persyaratan, saudaraku, untuk kita bisa terima berkat yang dari Tuhan ini. And that is being a doer of the word. Persyaratannya apa, saudara? Persyaratannya adalah dengan kita melakukan firman Tuhan. In verse 26 and 27, it goes on to tell us to bridle our tongue. Di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, di situ kita melihat bagaimana firman Tuhan dilanjutkan. Salah satunya di situ dikatakan bagaimana kita harus mengekang lidah kita. And have a pure religion before God. Dan bagaimana kita harus punya ibadah yang murni di hadapan Tuhan. So visit orphans and widows. Yaitu dengan kita mengunjungi yatim piatu, janda-janda. And keep yourself unspotted. That means clean from the world. Dan juga bagaimana kita menjaga supaya diri kita tidak dicemarkan oleh dunia. In 1 John 3:18, we're going to read some more scriptures. Mari kita juga baca ayat-ayat selanjutnya seperti di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. So here again we see that John is telling us to do God's word in deed and truth. Nah, di dalam ayat tadi Yohanes kembali mengingatkan kepada kita supaya kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. He tells us to do those things that are pleasing in God's sight. Yohanes mengingatkan kepada kita untuk mari kita lakukan hal-hal yang menyenangkan di hadapan Tuhan. In verse 24, we read, the person that keeps God's commands dwells in God. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dari 1 Yohanes 3, di situ dikatakan bahwa barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. And you know, so many times we do what we seek the Lord. Seringkali kita tahu bersama ya, kita melakukan apa yang seringkali disebutkan sebagai bagaimana mari kita mencari Tuhan. And that's the kind of heart that we must have as we read the Bible and pray and serve Him. Nah, itulah hati kita seharusnya ya, saudara. Kita harus memiliki hati yang sedemikian di saat kita mencari Tuhan di dalam doa kita. Because as His commands become part of our lifestyle, karena di saat perintah-perintah Tuhan itu kemudian nantinya menjadi gaya hidup kita. Those commands start directing our choices, our decisions, and thus our life. Dan perintah-perintah itulah yang nantinya akan menuntun kita ya di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita memilih. And when we step out of line, the Holy Spirit has ways of telling us. Tetapi di saat kita sepertinya mau keluar jalur, Roh Kudus punya cara untuk mengingatkan kita kembali. Because He does not want you going on a wrong pathway. Karena Roh Kudus tidak menginginkan kita berjalan di jalan yang salah. In verse 22, we see that whatever we ask of Him, we receive because we keep His commandments. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dari 1 Yohanes 3, di situ dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya. So there is a responsibility on our part. Jadi di sini ada tanggung jawab dari pihak kita, ya.
is to walk in God's commands. Yaitu untuk berjalan di dalam perintah-perintahnya Tuhan. And do the things that are pleasing in His sight. Dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. If we do that, He will live in us. Jika kita melakukan hal-hal tadi, saudaraku, yang sudah disebutkan tadi, maka Tuhan akan hidup dalam hidup kita. And we will live in Him. Dan kita juga akan hidup, atau Dia akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. And His life will flow through us. Dan hidup yang daripada Tuhan akan mengalir melalui kita. So first things must come first in the kingdom of God. Jadi hal yang pertama dan terutama harus menjadi yang pertama dan terutama dalam kerajaan Allah, saudara. And I hope that these thoughts have helped you understand what the kingdom of God is. Dan saya sangat berharap pemikiran-pemikiran ini bisa membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengenal seperti apa kerajaan Allah itu. Because we don't want to be like those who just say, Lord, Lord, and do things in God's name. Karena kita tidak mau seperti yang tadi ya, orang-orang yang sudah berseru-seru, Tuhan, Tuhan, melakukan berbagai hal bagi Tuhan. And we don't really mean it. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau melakukan itu. Or we don't really apply it to our lives. Atau bahkan kita tidak sungguh-sungguh menerapkannya, melakukannya dalam hidup kita. And we don't make it real and living in our lives every day. Dan kita tidak betul-betul atau tidak dengan sungguh-sungguh menyatakan semuanya itu dalam hidup kita keseharian. To do that, you must spend time alone with Jesus. Untuk bisa melakukan hal-hal itu, saudara, Anda harus bisa punya waktu pribadi dengan Tuhan. And you must tune your ear to hear. Dan Anda betul-betul harus membuka telinga untuk betul-betul dan sungguh-sungguh mendengar dengan seksama. And once you hear, then be sure to obey. Dan di saat Anda sudah mendengar, Anda juga harus memastikan untuk mentaati apa yang Anda dengar itu. Because if you obey the Holy Spirit, you will never go wrong. Karena saudaraku, di saat Anda mentaati Roh Kudus, Anda tidak akan pernah salah jalan. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama. Heavenly Father, Bapa di surga, we give you thanks today. Hari ini kami mengembalikan syukur, menaikkan syukur kami kepada Engkau. That you have given us your commands. Oleh karena Engkau Tuhan sudah memberikan kepada kami perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk-Mu. And you've given us the Bible. Engkau sudah memberikan kepada kami Alkitab firman Tuhan. Which is our map. Yang menjadi peta bagi kami. And it shows us the way that we are to walk. Yang menunjukkan kepada kami jalan-jalan yang harus kami lalui. We do not want to be like the foolish man. Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti orang bodoh yang mendirikan rumah tadi. But we want to be like a wise man. Tetapi kami mau jadi seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah. Who built his house upon the rock. Mendirikan rumah di atas batu karang. And when the storm came, he did not fall. Sehingga di saat badai datang menerjang rumahnya, dia tidak roboh. And that is what we desire today, Father. Dan itulah yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan, hari ini, Tuhan. Help each one who hears this word today. Tuhan, mari Engkau menolong setiap mereka yang mendengarkan ini, Tuhan, hari ini. Hide it in their hearts. Dan biarlah semuanya itu boleh tertanam, kebenaran ini boleh tertanam dalam hati mereka. That it will guide them on their pathway. Sehingga kebenaran ini nantinya akan menuntun mereka di dalam jalan-jalan yang harus mereka tempuh.
into the kingdom of heaven. menuju kepada kerajaan sorga. And we thank you Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, in Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto